Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Arofatimah. Di sini saya akan menjelaskan materi bilangan, yaitu pada operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, yaitu pada materi SMP kelas 7. Kemudian, tujuan dari pembelajarannya, yang pertama menentukan hasil operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian pada bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian pada bilangan bulat dan pecahan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan KD 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi hitung. Dari KD tersebut, kita harus mencapai beberapa indikator. Yang pertama, menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat dan pecahan. Langsung, bilangan bulat adalah bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif yang membentuk himpunan bulat. Jadi, 0 adalah bilangan yang tidak positif dan tidak negatif. Di bawah ini ada contoh garis bilangan. Ke kiri dinamakan bilangan bulat negatif dan ke kanan bilangan bulat positif. Begitu. Sifatnya yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahannya ada 2 bilangan, ditunjukkan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya ya, ini ada soal untuk menentukan hasil penjumlahan bilangan. 8 plus min 3. Jadi kalau menggunakan garis bilangan, kita bikin garis bilangannya dahulu. Dari titik 0 bergerak 8 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan 3 satuan ke kiri karena itu min 3, sehingga diperoleh titik akhirnya di angka 5, yang merupakan hasil dari 8 plus min 3 sama dengan 5. Masih penjumlahan, yaitu untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku min A plus B sama dengan min kurung A min B jika A lebih dari B. Yang kedua, min A plus B sama dengan B min A dibalik jika B lebih dari A. Yang ketiga, min A plus min B. Jadi keduanya itu bisa menjadi bilangan negatif karena min kurung A plus B kurung. Sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, sifat komutatif yaitu pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A plus B sama dengan B plus A dibalik. Yang kedua, unsur identitas pada penjumlahan. Jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 0 disebut unsur identitas. Yang ketiga, sifat asosiatif yaitu pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku kurung buka A plus B kurung tutup plus C sama dengan A plus kurung buka B plus C kurung tutup. Yang terakhir, sifat tertutup. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A plus B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A min B sama dengan A plus min B. Contohnya seperti ini, min 8 min 12. Karena pengurangnya min, jadi jawabannya min plus min sama dengan min. Lalu perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat positif dengan negatif yaitu hasilnya negatif. Untuk setiap bilangan A dan B berlaku A dikali min B sama dengan min AB. Pembagian bilangan bulat.
Pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian, seperti P dibagi Hi sama dengan R atau R dikali Hi sama dengan P. Operasi kebalikannya itu disebut juga inverse perkalian. Pembagian bilangan bulat, seperti bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, yaitu hasilnya bilangan bulat negatif. Pembagian dua bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif itu menghasilkan bilangan bulatnya positif. Pembagian dengan 0, untuk sembarang bilangan bulat A, maka A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisikan. Tidak ada. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak 0, maka 0 dibagi A sama dengan 0. Operasi hitung campuran. Dalam menyelesaikan operasi campuran yang memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan kita mendahulukan operasi perkalian, kemudian baru pembagian atau sebaliknya, dan melanjutkan dengan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan 0. Contohnya ini tuh seperti kue. Kue dibelah menjadi 2 setengah-setengah, 1/2. Itu 1 disebut pembilang, 2 di bawah disebut penyebut. Arti pecahan, jika sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama seperti gambar yang tadi saya jelaskan, itu seperti pecahannya 1/2 itu 1 pembilang dan 2 penyebut. Pecahan senilai. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar di atas adalah sama, maka pecahan setengah, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 bernilai sama apabila disederhanakan. Membandingkan dua pecahan. Di antara dua pecahan A per B dan P per Hi dengan B Hi tidak sama dengan 0 akan terdapat salah satu. Yang pertama, A per B lebih dari P per Hi, ditulis sebagai A per B lebih besar P Hi. Yang kedua, A per B lebih kecil P Hi atau A per B sama dengan P Hi. Penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun pengurangan pada pecahan negatif, yaitu menggunakan aturan-aturan atau sifat pada penjumlahan atau pengurangan pecahan positif. Terkadang pecahan negatif itu perlu diubah bentuk penulisannya. Seperti itu, min A per B sama dengan min A per B dibagi B per B. Jadi B per B itu sama dengan 1. Jadi hasilnya min A per B. Pembilang dan penyebut dibagi dengan B, dengan demikian pecahan A per B dapat dinyatakan sebagai min A per B. Perkalian pecahan. Untuk sembarang bilangan pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, yaitu A dikali C per B dikali D. Perkalian pecahan, terdapat pecahan campuran, kita harus waspada dengan operasinya juga. Sebagai itu pecahannya dinamakan pecahan biasa. Sifat distributif atau penyebarannya. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A per B dikali C per D plus E per F, yaitu kita dahulukan, kita kurung yang di C per D plus E per F sama dengan dari depan kita kurung A per B dikali C per D ditambah A per B dikali E per F. Jadi B, D, F tidak sama dengan 0. Yang kedua, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama, tapi yang beda ini pengoperasiannya tadi. Yang di atas itu kan penjumlahan, dan yang bawah ini kita pengurangan. Berikut contoh-contoh soalnya. Pembagian pecahan. Untuk sembarang pecahan A per B dan C per D, yaitu dibalik seperti perkalian, cuman yang belakang itu C per D dibalik jadi D per C, seperti itu.
perkalian dan pembagian pecahan negatif. Pada materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan, yang pertama, hasil perkalian pecahan-pecahan diperoleh dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Dan yang kedua, pembagi pecahan diperoleh dengan cara mengubah pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan pembagiannya. Ada 6 sifat yang merupakan tanda bilangan, yaitu apabila A dikali min B hasilnya min AB, min A dikali B hasilnya min AB, min A dikali min B hasilnya positif AB, A dibagi min B jawabannya min A per B, min A dibagi B hasilnya min A per B, min A dibagi min B hasilnya positif A per B. Terima kasih. Berikut yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat